Bayangkan jika buku yang kamu baca tiba-tiba menyapamu dengan suara yang ramah. Pernahkah kamu berpikir bahwa di balik debu perpustakaan tua, terdapat sebuah rahasia yang bisa mengubah hidupmu selamanya? Hari ini, kita akan masuk ke dalam sebuah petualangan yang tak terpikirkan sebelumnya. Di sebuah kerajaan yang jauh, seorang putri akan menemukan bahwa kata-kata memiliki kekuatan lebih dari sekadar tulisan. Apakah kamu siap untuk mendengar apa yang dikatakan oleh buku ajaib ini? Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama ke dalam dunia penuh keajaiban. Selamat datang di kanal kami, tempat di mana imajinasi tidak memiliki batas, dan setiap cerita membawa pelajaran berharga. Kali ini kita akan mengikuti kisah Putri Anya dan sebuah buku luar biasa yang dikenal sebagai leksikon. Kalian akan melihat bagaimana keberanian dan rasa ingin tahu dapat membuka pintu menuju dunia baru yang menakjubkan. Pastikan kalian menyimak setiap detiknya, karena ada banyak kejutan yang menanti di setiap sudut halaman. Ayo, kita temui Putri Anya di istananya yang megah dan lihat apa yang sedang ia lakukan. Putri Anya adalah seorang gadis yang sangat berbeda dari putri-putri lainnya di kerajaan itu. Bukannya menghabiskan waktu dengan pesta atau perhiasan, ia lebih suka menghabiskan waktu di perpustakaan kerajaan yang luas. Anya memiliki rambut pirang yang panjang dan selalu mengenakan gaun biru kerajaan yang indah dengan tiara perak kecil. Matanya selalu berbinar setiap kali ia menyentuh sampul buku yang baru. Baginya, setiap buku adalah jendela menuju petualangan yang belum terjamah. Namun, ia tidak tahu bahwa hari ini ia akan menemukan jendela yang benar-benar bisa berbicara balik padanya. Siang itu, matahari bersinar sangat terang, menembus jendela kaca patri di sudut perpustakaan yang jarang dikunjungi. Anya melangkah lebih jauh ke bagian belakang, di mana rak-rak kayu terlihat sangat tua dan tertutup jaring laba-laba halus. Di sana, di pojok yang paling gelap, ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah buku kecil bersampul kulit coklat tua tergeletak sendirian, seolah-olah sedang menunggu untuk ditemukan. Anya merasa ada tarikan aneh yang membuatnya ingin meraih buku itu. Dengan perlahan, ia mengulurkan tangannya yang mungil untuk mengambil buku misterius tersebut. Begitu jari-jarinya menyentuh sampul buku itu, Anya merasakan getaran hangat yang menjalar ke seluruh lengannya. Tiba-tiba, debu yang menyelimuti buku itu terbang tertiup angin gaib, menyingkapkan hiasan emas yang indah di pinggirannya. Buku itu mulai mengeluarkan cahaya keemasan yang lembut, menerangi wajah Anya yang terkejut. Anya menahan napas, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di depan matanya. Jantungnya berdegup kencang karena rasa penasaran yang bercampur dengan sedikit rasa takut. Ia pun mulai membuka sampul depan buku itu dengan sangat hati-hati. Halo Tuan Putri. Wah, sudah lama sekali sejak seseorang yang seramah kamu membukaku. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Anya hampir saja menjatuhkan buku itu karena terkejut. Namun buku itu seolah menempel di tangannya. Di atas sampulnya, dua mata besar muncul dan berkedip dengan ramah ke arahnya. Buku itu memperkenalkan dirinya sebagai leksikon, penjaga segala pengetahuan yang pernah ada di kerajaan ini. Leksikon tertawa kecil, suaranya terdengar seperti denting lonceng yang sangat merdu. Anya tertegun, ia belum pernah melihat atau mendengar tentang buku yang bisa berbicara seperti ini. Leksikon mulai menceritakan sebuah rahasia besar yang telah lama terlupakan oleh penduduk kerajaan. Ia bercerita tentang mahkota perak yang hilang. Sebuah pusaka yang konon bisa menjaga keharmonisan alam di seluruh negeri. Mahkota itu disembunyikan di sebuah tempat yang hanya bisa ditemukan oleh seseorang yang memiliki hati yang murni dan haus akan ilmu. Leksikon berkata bahwa ia telah menunggu selama ratusan tahun untuk bertemu dengan seseorang seperti Anya. Anya mendengarkan dengan saksama. Setiap kata yang diucapkan leksikon terasa seperti melodi yang membangkitkan semangat petualangannya. Ia merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu yang besar. Tanpa ragu sedikit pun, Anya memutuskan bahwa ia harus menemukan mahkota perak itu untuk kebaikan kerajaannya. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, namun dengan leksikon di sisinya, ia merasa lebih percaya diri. Anya memeluk buku ajaib itu dengan erat dan berjanji akan menjaganya selama perjalanan mereka.
Leksikon merasa sangat senang dan mulai menunjukkan peta ajaib yang muncul secara otomatis di halaman pertamanya. Peta itu menunjukkan jalur rahasia yang mengarah ke hutan terlarang yang berada tepat di belakang istana. Dengan persiapan singkat, Anya pun bersiap untuk meninggalkan zona nyamannya. Matahari mulai sedikit turun saat Anya melangkah keluar melalui pintu belakang istana menuju hutan yang lebat. Pohon-pohon di sini sangat besar, dengan dahan yang saling bertautan, menciptakan suasana yang misterius. Leksikon terus berbicara, memberikan petunjuk arah dan menceritakan sejarah pohon-pohon kuno yang mereka lewati. Meskipun hutan itu terlihat gelap, cahaya dari leksikon memberikan penerangan yang cukup bagi Anya untuk melangkah. Udara terasa dingin, namun semangat di dalam hati Anya membuatnya tetap hangat. Mereka melangkah semakin jauh ke dalam kegelapan hijau yang dipenuhi suara-suara alam. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh seekor tupai kecil berbulu merah yang melompat turun dari sebuah dahan. Tupai itu tidak lari ketakutan, melainkan berdiri di hadapan Anya seolah sedang memeriksa siapa tamu yang datang. Leksikon menyapa tupai itu dalam bahasa hewan yang terdengar seperti siulan pelan. Ternyata, tupai ini adalah penjaga jalur pertama di hutan ini dan ia mengenal Leksikon sejak lama. Tupai itu memberikan isyarat agar Anya mengikutinya melalui jalan pintas yang lebih aman. Anya tersenyum dan berterima kasih, merasa beruntung mendapatkan bantuan di awal perjalanannya. Tupai itu memandu mereka menuju sebuah area yang disebut pepohonan berbisik. Leksikon menjelaskan bahwa pohon-pohon di sini memiliki memori tentang segala hal yang pernah terjadi di hutan ini. Anya bisa mendengarkan suara gemerisik daun yang terdengar seperti ribuan suara yang sedang berbicara sekaligus. Ia harus mendengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga, untuk memahami pesan yang mereka sampaikan. Tupai itu berhenti dan menunjuk ke arah pepohonan yang paling besar di tengah lingkaran. Suasana menjadi sangat hening saat Anya mencoba memusatkan perhatiannya pada suara alam tersebut. Anya mulai menangkap kata-kata samar di tengah desiran angin, namun ia kesulitan merangkainya menjadi makna. Leksikon kemudian membantu menerjemahkan bisikan-bisikan halus tersebut menjadi kalimat yang jelas di benak Anya. Pepohonan itu bercerita tentang rintangan selanjutnya, sebuah jembatan yang tidak terlihat kecuali dilihat dengan mata keyakinan. Mereka juga memperingatkan Anya tentang penjaga mahkota yang sangat merindukan teman bicara. Anya mencatat setiap informasi itu di dalam pikirannya dengan sangat teliti. Setelah mendapatkan petunjuk, Anya mengucapkan terima kasih kepada pepohonan dan melanjutkan langkahnya bersama Leksikon. Setelah berjalan beberapa saat, mereka sampai di tepi jurang yang sangat dalam dan luas. Di depan mereka tidak ada jembatan kayu atau batu, hanya udara kosong yang terlihat menakutkan. Leksikon mengingatkan Anya tentang apa yang dikatakan pepohonan. Lihatlah dengan mata keyakinan. Anya menarik napas dalam-dalam, menutup matanya sejenak, dan membayangkan sebuah jembatan yang indah membentang di depannya. Saat ia membuka mata, sebuah jembatan yang terbuat dari cahaya pelangi mulai muncul secara perlahan. Dengan langkah yang mantap namun hati-hati, Anya mulai menyeberangi jurang tersebut tanpa rasa takut. Di ujung jembatan pelangi, seorang burung hantu tua yang besar dengan kacamata bertengger di dahan rendah. Burung hantu ini adalah sang pemberi teka-teki yang bertugas menguji kecerdasan siapapun yang ingin lewat. Ia tidak akan membiarkan Anya melintas kecuali ia bisa menjawab sebuah pertanyaan penting. Leksikon memberikan kedipan semangat kepada Anya, memberitahu bahwa ia pasti bisa melakukannya. Burung hantu itu berdeham, suaranya berat dan penuh wibawa, menatap Anya dengan mata kuningnya yang tajam. Pertarungan logika pun dimulai di tengah hutan yang sunyi tersebut. Apa yang tumbuh semakin besar saat dibagikan, namun akan mati jika disimpan sendiri? Tanya burung hantu itu. Anya terdiam sejenak, memikirkan segala hal yang ia pelajari dari buku-buku di perpustakaannya. Ia memandang Leksikon, yang memberikan senyum kecil di sampulnya, seolah memberikan petunjuk tanpa kata. Anya memikirkan tentang cinta, kebahagiaan, dan juga pengetahuan yang baru saja ia dapatkan hari ini. Jawaban itu mulai muncul di benaknya seperti cahaya fajar yang menyingsing.
Ia tersenyum yakin, karena ia tahu persis apa jawaban dari teka-teki kuno tersebut. Jawabannya adalah ilmu pengetahuan dan kasih sayang. Jawab Anya dengan suara yang lantang dan jelas. Burung hantu itu terdiam sejenak, lalu perlahan-lahan ia melebarkan sayapnya dan menunduk sebagai tanda hormat. Ia mengakui bahwa Anya bukan hanya seorang putri, tetapi juga seorang pencari kebenaran yang bijak. Burung hantu itu kemudian terbang ke arah sebuah air terjun besar yang ada di dekat sana dan menunjukkan jalan rahasia. Jalan itu tersembunyi di balik tirai air yang deras, yang selama ini tidak terlihat oleh mata biasa. Anya merasa sangat senang dan bangga pada dirinya sendiri. Anya dan Leksikon mendekati air terjun yang bergemuruh itu dengan rasa ingin tahu yang besar. Saat mereka semakin dekat, air terjun itu seolah terbelah, memberikan ruang bagi mereka untuk masuk tanpa menjadi basah. Di balik air terjun, terdapat sebuah gua yang sangat luas, dengan dinding-dinding yang memantulkan cahaya. Leksikon berbisik bahwa mereka sudah sangat dekat dengan tempat persemayaman mahkota perak. Aroma udara di dalam gua terasa segar dan dipenuhi dengan energi magis yang kuat. Anya melangkah masuk dengan perlahan, merasakan getaran keajaiban yang semakin kuat di setiap langkahnya ke dalam kegelapan gua. Di dalam gua, kristal-kristal raksasa yang menempel di langit-langit mulai menyala satu persatu saat Anya lewat. Cahaya mereka berwarna-warni, menciptakan suasana seperti di dalam mimpi yang paling indah. Leksikon menjelaskan bahwa kristal-kristal ini adalah energi dari cerita-cerita yang telah dibaca dan diingat oleh orang-orang. Semakin banyak orang membaca, semakin terang gua ini akan bersinar bagi para pengembara. Anya merasa takjub melihat betapa indahnya hubungan antara buku dan dunia nyata. Ia merasa seolah-olah sedang berjalan di dalam salah satu halaman buku dongeng kesukaannya. Segalanya terasa begitu magis dan luar biasa. Namun di tengah gua yang indah itu, mereka menemukan seorang penjaga yang tak terduga, seekor naga kecil berwarna perak. Naga itu tidak terlihat menyeramkan, melainkan tampak sangat sedih dan kesepian di depan sebuah altar batu. Naga itu adalah penjaga mahkota perak, namun ia terlihat kehilangan semangat hidupnya karena sudah terlalu lama sendirian. Ia menatap Anya dengan mata besar yang berkaca-kaca, seolah meminta sesuatu yang lebih berharga dari sekedar emas. Leksikon segera menyadari bahwa naga ini hanya membutuhkan teman bicara dan cerita baru untuk menghibur hatinya. Anya pun merasa iba melihat makhluk perkasa itu terlihat begitu rapuh. Anya duduk di depan naga itu dengan ramah dan membuka leksikon lebar-lebar. Ia mulai membacakan sebuah cerita yang paling indah tentang persahabatan dan keberanian yang ada di dalam leksikon. Suara Anya yang lembut mengisi seluruh ruangan gua, menenangkan hati naga perak yang sedih itu. Leksikon juga ikut bercerita, menambahkan efek suara dan ilustrasi ajaib yang melayang di udara gua. Naga itu mulai mendengarkan dengan penuh perhatian, ekornya mulai bergerak pelan, tanda ia merasa senang. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, naga itu merasa tidak sendirian lagi di tempat gelap ini. Lama-kelamaan, naga itu merasa sangat tenang, dan matanya mulai memberat karena mendengarkan dongeng Anya yang merdu. Akhirnya, naga perak itu tertidur dengan pulas dan damai, mendengkur kecil seperti seekor kucing besar. Leksikon memberikan tanda bahwa inilah saatnya bagi Anya untuk mengambil mahkota perak tersebut. Anya bangkit dengan pelan, tidak ingin membangunkan temannya yang baru saja menemukan kedamaian itu. Ia melangkah menuju altar batu di mana mahkota itu berada, bersinar dengan keanggunan yang luar biasa. Ia merasa tanggung jawab besar sekarang ada di tangannya untuk membawa mahkota ini kembali ke istana. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Anya mengangkat mahkota perak itu dari altar batunya. Begitu mahkota itu berpindah tangan, seluruh gua bergetar lembut dan cahaya di dalam sana menjadi 10 kali lebih terang. Mahkota itu terasa ringan, namun penuh dengan kekuatan yang hangat dan menenangkan jiwa. Anya bisa merasakan bahwa mahkota ini bukan sekedar perhiasan, melainkan simbol dari kebijaksanaan seluruh leluhurnya.
Leksikon bersorak pelan, bangga karena Anya telah berhasil menyelesaikan tugas yang paling solid. Kini tugas mereka adalah membawa pulang cahaya ini untuk dibagikan kepada seluruh penduduk kerajaan yang membutuhkannya. Leksikon menjelaskan bahwa dengan kembalinya mahkota perak, sihir yang hilang dari perpustakaan istana akan pulih kembali. Buku-buku tua yang sebelumnya diam akan kembali hidup dan bisa menceritakan kisah mereka sendiri kepada siapapun yang membacanya. Ini akan membuat seluruh rakyat menjadi lebih cerdas, kreatif, dan penuh dengan kasih sayang satu sama lain. Anya menyadari bahwa petualangannya ini memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan sebelumnya. Ia bukan hanya menyelamatkan sebuah benda, tetapi ia sedang memulihkan jiwa dari kerajaan tercintanya. Semangatnya kembali berkobar untuk segera sampai di rumah. Mereka pun mulai berjalan keluar dari gua dan melewati kembali jalur-jalur yang telah mereka lalui sebelumnya. Hutan yang tadinya terasa gelap dan misterius, kini terlihat sangat indah dengan cahaya matahari terbenam yang kemerahan. Burung hantu tua dan tupai kecil melambai ke arah Anya saat ia lewat, seolah ikut merayakan keberhasilannya. Anya merasa seperti berjalan di atas awan. Kelelahan yang ia rasakan tertutupi oleh rasa bahagia yang meluap-luap. Ia sesekali berbicara dengan leksikon tentang rencana mereka untuk mengadakan sesi membaca bagi semua anak-anak di kerajaan. Dunia terasa jauh lebih bersahabat sekarang. Ketika gerbang istana mulai terlihat di kejauhan, Anya merasa hatinya bergetar karena rasa rindu dan bangga. Ia masuk ke dalam istana melalui pintu yang sama saat ia pergi. Namun kini ia kembali sebagai sosok yang berbeda. Para pelayan dan penjaga istana menatapnya dengan takjub, melihat mahkota yang ia bawa dan buku ajaib di tangannya. Anya tidak berhenti untuk beristirahat. Ia langsung menuju ke perpustakaan tua, tempat segalanya dimulai. Ia ingin segera menempatkan mahkota itu di tempat yang seharusnya, agar sihir itu bisa bekerja. Langkah kakinya menggema di lorong-lorong istana yang sunyi dan megah. Sampailah ia di tengah perpustakaan. Di depan sebuah pedestal kosong yang selama ini tersembunyi di balik tirai tua. Dengan penuh hormat, Anya meletakkan mahkota perak itu di atas pedestal tersebut dengan sangat perlahan. Seketika, gelombang energi berwarna perak menyebar dari mahkota itu, mengalir ke setiap rak buku dan setiap sudut ruangan. Debu-debu menghilang, dan buku-buku yang tadinya kusam kini tampak baru dan bercahaya kembali. Anya berdiri diam, menyaksikan transformasi luar biasa yang terjadi di sekelilingnya dengan rasa syukur. Perpustakaan itu kini tidak lagi terasa seperti gudang tua, melainkan jantung dari kehidupan kerajaan. Tiba-tiba, perpustakaan itu menjadi sangat ramai dengan suara-suara bisikan dari ribuan buku yang mulai terbangun. Mereka saling menyapa, bercerita, dan bernyanyi, menciptakan simfoni pengetahuan yang luar biasa indah. Raja dan ratu yang mendengar keributan itu segera datang dan terkesima melihat perubahan drastis di perpustakaan mereka. Anya menjelaskan segalanya tentang leksikon, naga perak, dan betapa pentingnya menjaga ilmu pengetahuan agar tetap hidup. Orang tuanya merasa sangat bangga dan memeluk Anya dengan erat, menyadari betapa beraninya putri mereka. Sejak hari itu, perpustakaan menjadi tempat paling populer di seluruh kerajaan untuk semua orang. Anya menyadari satu hal penting. Harta karun yang paling berharga bukanlah emas atau permata, melainkan cerita dan pengetahuan di dalam buku. Ia berjanji akan terus membaca dan menjaga leksikon, agar bisa terus menceritakan petualangan-petualangan baru. Leksikon sendiri kini memiliki tempat istimewa di sebelah ranjang Anya, di mana mereka bisa mengobrol setiap malam sebelum tidur. Kerajaan itu menjadi semakin makmur karena rakyatnya menjadi lebih bijak dan saling menghargai berkat kekuatan buku. Anya pun belajar bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pahlawan dengan cara yang unik. Kehidupan di istana kini jauh lebih berwarna dan penuh dengan keceriaan. Begitulah kisah Putri Anya dan buku ajaib yang bisa berbicara. Sebuah pengingat bagi kita semua untuk selalu mencintai buku. Setiap halaman yang kita buka adalah awal dari petualangan baru yang menunggu untuk dijelajahi.
Jangan pernah takut untuk bermimpi besar dan mencari pengetahuan dimanapun kalian berada, karena itu adalah kekuatan sejati. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan kegembiraan bagi kalian semua yang mendengarkannya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya yang tak kalah seru dan penuh dengan kejutan ajaib lainnya. Tetaplah membaca, tetaplah belajar, dan tetaplah menjadi anak-anak yang penuh dengan imajinasi. Terima kasih banyak telah menonton petualangan Putri Anya hari ini. Jika kalian menyukai cerita ini, dukung kami dengan menekan tombol jempol ke atas. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Tulis di kolom komentar ya, apa jenis buku ajaib yang ingin kalian miliki. Kami sangat senang membaca komentar-komentar kalian yang penuh semangat. Sampai bertemu lagi di video dongeng selanjutnya. Tetaplah bermimpi dan selamat beristirahat semuanya.